Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevando Dava Pramanda dengan NIM 122450095. Di sini kami akan menjelaskan lagi terkait kode yang telah kita pelajari pada praktikum minggu lalu mengenai pembangkitan bilangan acak pada modul 5. Langsung aja di sini kita menggunakan fungsi set 345 yang artinya itu kita menetapkan nilai seed untuk generator bilangan acak. Seed ini memastikan bahwa hasil dari operasi acak akan dapat direproduksi lagi. Lalu kita membahas tentang kode yang menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi uniform. Jadi di sini kita memiliki variabel random number dengan fungsi runIf. Fungsi runIf ini adalah artinya menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi uniform pada interval 0,1. Maka akan menghasilkan nilai seperti ini. Selanjutnya, kode yang menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi normal. Di sini kita mempunyai variabel normal numbers dengan fungsi rnorm 5, yang artinya di sini akan menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi normal dengan rata-ratanya 0 dan standar deviasinya itu 1. Maka akan menghasilkan output angka seperti ini. Selanjutnya, kode yang menghasilkan 5 bilangan acak dari distribusi binomial dengan 20 kali percobaan dan probability-nya 0,5. Di sini kita mempunyai variabel sampel binomial. Lalu kita menggunakan fungsi rbinom. Fungsi rbinom ini artinya kita menggunakan distribusi binomial dengan parameternya itu 5. 5 ini adalah jumlah bilangannya. Jadi kita akan menghasilkan 5 bilangan. Lalu size-nya ini sama dengan 20. Artinya kita melakukan percobaan sebanyak 20 kali. Lalu prob-nya 0,5. Dari situ kita menggunakan probabilitasnya itu 0,5 atau 50%. Maka akan menghasilkan nilai seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini kita mempunyai contoh soal, yaitu misalkan pada suatu daerah yang memiliki wabah penyakit flu monyet mempunyai peluang untuk tertular sebesar 0,3. Bila diketahui keluarga Pak Saiful memiliki seorang istri, 2 orang anak laki-laki, dan 1 anak perempuan, tentukan peluang paling sedikit 1 orang tertular, peluang 2-3 orang tertular, dan peluang tepat 4 orang tertular. Nah, di sini kita akan menjawab persoalan pertama, yaitu peluang paling sedikit 1 orang tertular. Jadi kita menggunakan fungsi pbinom, di mana pbinom ini digunakan untuk menghitung peluang kumulatif dari distribusi binomial. Jadi kita menggunakan parameter 1. Satu ini adalah minimal 1 yang terkena ketularan. Dimana size-nya itu 5. 5 ini artinya jumlah orang dalam keluarga ini adalah 5 orang. Dengan prob sama dengan 0,3. Kita menggunakan probability 30%. Lalu ada lower dot tile sama dengan false. Ini artinya menghitung peluang lebih dari 1 orang tertular. Maka akan menghasilkan 0,47 sekian. Ini adalah nilai peluang paling sedikit 1 orang tertular. Selanjutnya kita menjawab persoalan kedua, yaitu peluang 2-3 orang tertular. Kita menggunakan fungsi dbinom ini untuk menghitung peluang eksak dari sejumlah orang tertular dalam distribusi binomial. Yang pertama itu kita menghitung peluang tepat 2 orang tertular dengan size-nya 5, berarti 5 orang dengan probability 0,3 berarti 30%. Lalu kita juga menghitung peluang 3 orang tertular, tepat 3 orang tertular.
maka akan menghasilkan nilai peluangnya yaitu 0,441. Oke, selanjutnya kita menjawab persoalan yang terakhir yaitu peluang tepat 4 orang tertular. Lagi-lagi kita menggunakan fungsi debinom dengan di sini ada angka 4 yaitu berarti 4 orang tertular dengan size-nya 5, jumlah orang yang berada pada keluarga Pak Saiful dengan probabilitasnya itu 0,3 yaitu 30%. Maka akan menghasilkan output angka peluangnya yaitu 0,02835. Itu aja dari saya. Kode selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfia Asrinda Berginting dengan NIM 122450077. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya terkait modul 5 praktikum Komstat, yaitu teknik pembangkitan bilangan acak dengan menggunakan inverse transformasi. Pertama di sini adalah pada kasus kontinu. Pada kasus ini kita mendefinisikan A dan B dengan batas bawah dan batas atas dari distribusi uniform. Kemudian kode berikut akan menghasilkan 100 bilangan acak uniform antara 0 dan 1. Kemudian X, A plus U kali B min A. Ini akan mengubah sampel U menjadi distribusi uniform antara 2 dan 10. Kemudian fungsi histogram berikut akan menampilkan histogram dengan 30 bins dan warna hijau. Oke, kita bisa run kodenya. Nah, dari output ini kita bisa melihat bahwa histogram menunjukkan distribusi uniform dari sampel yang dihasilkan dengan nilai antara 0 dan antara 2 dan 10. Histogram terlihat cukup merata karena distribusinya itu adalah uniform. Oke, selanjutnya di sini pada kasus discrete. Nah, pertama di sini kita menentukan jumlah sampel yang akan dihasilkan yaitu sebanyak 500 dengan N 500. Kemudian U run if N ini akan membuat 500 bilangan acak yang mengikuti distribusi uniform antara 0 dan 1. Kemudian P C 0,2, 0,65 dan 1 probabilitas kumulatif yang digunakan untuk membagi bilangan acak U menjadi 3 interval berbeda. Oke, kemudian di sini ada X, false, C, 1, 2, 3. Ini akan menentukan nilai-nilai diskrit yang akan dihasilkan. 1, 2, dan 3. Kemudian di sana ada fungsi inverse CDF-nya, yaitu X, find interval U, P, break most, close, sama dengan true, plus 1. Fungsi ini menggunakan find interval untuk mengelompokkan bilangan acak U ke dalam interval yang sesuai dengan probabilitas kumulatifnya, kumulatif P. Hasilnya adalah nilai-nilai diskrit X yang mewakili sampel dari distribusi diskrit tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi histogram, di mana ini akan menampilkan histogram dari nilai-nilai diskrit X dengan Briggs sequence 0,5, 3,5 by sama dengan 1 itu akan menentukan lebar interval dari 0,5 hingga 3,5 untuk membedakan nilai diskrit 1, 2, dan 3. Warna histogram ditetapkan sebagai hijau muda dengan judul dan label sumbu yang sesuai. Oke, kita bisa run kodenya. Nah, dari output ini kita bisa lihat bahwa histogram menampilkan distribusi frekuensi dari sampel nilai diskrit 1, 2, 3. Kemudian bar tertinggi berada pada nilai 2 dengan probabilitas kumulatif 0,65 menyebabkan 45% sampel jatuh di nilai 2. Kemudian frekuensi pada nilai 1 lebih rendah sekitar 20% dan frekuensi pada nilai 3 lebih rendah lagi, yaitu sekitar
15%. Selanjutnya, di sini ada kasus pada model. Nah, pada baris B0, 0,81 dan B1, 1,15, yaitu menunjukkan nilai parameter B0 atau intercept dan B1 atau koefisien regresi yang sebenarnya digunakan dalam model linear yang akan disimulasikan. Kemudian di sini B0 topi 0 dan B1 topi 0, yaitu dua vektor kosong yang akan menyimpan estimasi koefisien B0 dan B1 dari hasil dari 300 simulasi. Kemudian di sini ada for i in 1 sampai 300. Ini merupakan looping yang akan dilakukan sebanyak 300 kali untuk mensimulasi estimasi parameter model. Kemudian di bawahnya ada epsilon R norm 10, yaitu akan membuat 10 nilai acak epsilon yang mengikuti distribusi normal dengan min 0 dan standar deviasi 1 sebagai error. Kemudian di sini ada X R norm 10 akan membuat 10 nilai acak untuk variabel X yang juga mengikuti distribusi normal. Kemudian di sini ada Y, B0 plus B1 dikali X epsilon, yaitu akan menghitung nilai Y menggunakan persamaan model linear, di mana epsilon adalah nilai error acaknya. Kemudian di sini ada OBJ, LM, X, Y, melakukan regresi linear untuk memodelkan hubungan antara Y dan X. Kemudian di sini ada B0 topi dan B1 topi. Ini akan menyimpan nilai estimasi B0 atau intercept dan B1 atau slope dari model regresi di dalam vektor B0 topi dan B1 topi. Nah, kemudian di sini ada hasil matriks dan seterusnya. Ini akan membuat matriks yang berisi nilai rata-rata dan standar deviasi dari estimasi B0 dan B1 setelah 300 kali simulasi. Kemudian di sini ada row names, hasil C, min, SD, dan call names. Ini akan menetapkan nama baris, min, dan SD, dan kolom B0 dan B1 pada matriks hasil. Oke, kita bisa run kodenya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai rata-rata estimasi B0 adalah 0,8 sekian. Cukup mendekati nilai asli B0, yaitu 0,81. Kemudian nilai rata-rata estimasi B1 yaitu 1,18, yaitu cukup mendekati dari nilai B1 sama dengan minus 1,15. Selanjutnya adalah nilai standar deviasi. Nilai standar deviasi estimasi B0 adalah 0,34 sekian. Kemudian untuk standar deviasi B1 adalah 0,36. Maaf, 0,38. Jadi ini menunjukkan bahwa setelah 300 simulasi, estimasi B0 lebih akurat daripada estimasi B1 yang memiliki standar deviasi lebih besar dari nilai sebenarnya. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Baik, saya Rantasya Haan dengan NIM 122450070. Di sini saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu dengan menggunakan teknik yang kedua untuk pembangkitan bilangan acak, acceptance rejection method. Nah, di sini dengan menggunakan dua parameter, yaitu distribusi gamma dan distribusi eksponensial. Yang pertama itu untuk parameter distribusi gamma, yang dimana diketahui alfanya 2 dan betanya ada 2. Untuk parameter distribusi eksponensial sendiri diketahuinya alfa sama dengan 1 per beta. Untuk mencari nilai konstanta C, dapat menggunakan kode X values sequence 0,01,10 length 1000, yang dimana nilai CF-nya itu akan dibuat dari rentang 0,01 hingga 10 sebanyak
1000 titik. Selanjutnya untuk mencari nilai densitas gamma dapat menggunakan rumus 1 per gamma kali alfa kali beta pangkat alfa dikali X values dipangkatkan dengan alfa min 1. Dan untuk mencari nilai densitas eksponensialnya dapat menggunakan rumus lambda dikali eksponensial minus lambda dikali X values. Nah, di sini untuk mencari nilai konstantanya C, untuk mencari nilai konstanta C-nya tadi yaitu dengan mencari nilai maksimal dari densitas gamma dibagi dengan nilai dari densitas eksponensial. Jumlah sampel yang ingin diambil, misalnya di sini jumlah sampel yang ingin diambil atau yang ingin dihasilkan yaitu ada 1000 sampel. Selanjutnya mempersiapkan vektor untuk menyimpan sampel. Sampel tadi, n sampel itu akan disimpan dengan vektor kosong yaitu samples. Nah, setelah melakukan pencarian density gamma, X values dan density eksponensial serta konstanta ini, kita akan mencari nilai dari dengan menggunakan metode acceptance rejection. Nah, untuk range sendiri for I, di mana I dari 1 hingga n samples. Jadi di sini melakukan perulangan atau melakukan loop dari yang dimana I-nya itu dimulai dari 1 hingga n samplesnya tadi, yaitu dari 1 hingga 1000. Nah, di sini ada repeat. Nah, repeat ini akan mengulangi proses hingga menemukan kondisi yang diinginkan atau kondisi tertentu. Yang dimana X proposalnya untuk menghasilkan sampel dari distribusi proposalnya sendiri atau eksponensialnya dapat menggunakan rumus X proposal sama dengan eksponensial dari 1, rate lambda, yang dimana ini akan menghasilkan satu nilai acak yang baru dengan yang akan menghasilkan nilai acak yang baru berjumlah 1 dengan rate-nya itu lambda, yang dimana lambda sendiri sudah didefinisikan pada kode sebelumnya yaitu 1 per beta. Selanjutnya untuk menghitung densitas dari distribusi gamma secara manual. Adapun rumus untuk menghitung distribusi gamma secara manual yaitu densitas gamma sama dengan 1 per gamma alfa dikali dengan beta pangkat alfa dikali dengan X proposal dipangkatkan dengan alfa kurang 1 dikalikan dengan eksponensial dari min X proposal bagi dengan beta. Selanjutnya untuk menghasilkan sampel dari distribusi uniform untuk membandingkan. Nah, di sini akan dibangkitkan nilai dengan distribusi uniform, yaitu R uniform 1, 0, dan yang dimana C itu sebagai batas atas. Nah, acceptance rejection, yaitu dimana ketika uniform atau nilai I-nya itu lebih kecil dari densitas gamma dibagi dengan lambda kali eksponensial minus lambda dikali dengan X dikali dengan proposal. Selanjutnya, ketika dia telah memenuhi ketentuannya, dia akan proposalnya itu akan sebagai sampelnya dan akan melakukan break, dan pada break ini akan dilakukan kembali seperti iterasi sebelumnya, yaitu kembali lagi pada perulangan for yang di atas tadi. Nah, selanjutnya di sini untuk menampilkan histogram dari sampel yang dihasilkan. Nah, di sini untuk menghasilkan histogram dari sampel yang dihasilkan tadi, yaitu dengan kode histogram samples
Briggs 30, min histogram distribusi gamma. Nah, extract value dan probability itu true. Jadi di sini itu akan menghasilkan histogram dengan banyak dari rentangnya itu atau penyebarannya itu ada sebanyak 30 ada sebanyak 30 dengan judul dari histogram sendiri, histogram dari distribusi gamma dengan extremnya itu sebagai value dan probabilitasnya sebagai true. Jadi dia itu uh, berdasarkan probabilitas bukan berdasarkan frekuensi. Nah, setelah kitaran dan ini hasil histogram yang telah dibuat, yaitu ada sebanyak 30 bagian, ada 1, 2, 3 hingga 30 bagian. Dan ini sebagai X-nya sebagai value dan Y-nya itu sebagai density. Baik, cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan kode dari rekan saya, yaitu tentang direct transformation. Yang mana kode ini untuk menjelaskan tentang metode direct transformation, juga dikenal sebagai inverse transform method, untuk menghasilkan sampel acak dari distribusi eksponensial. Langkah-langkahnya yaitu lambda dikurang min 1 kurang dari min 1, yaitu parameter laju rate untuk distribusi eksponensial. Lalu kemudian n kurang dari min 1000 itu adalah jumlah sampel yang akan dihasilkan. Lalu u kurang dari min runif dalam kurung n menghasilkan n bilangan acak dari distribusi uniform 0 dan 1. Lalu x kurang dari min log dalam kurung u per lambda ini melakukan transformasi langsung untuk mengubah bilangan uniform menjadi sampel dari distribusi eksponensial. Bagian terakhir yaitu his ini untuk menampilkan histogram dari sampel yang dihasilkan 30 Briggs inverse 30 Briggs interval. Lalu judulnya yaitu histogram dari distribusi. Coba kita run. Nah, ini judulnya yaitu histogram distribusi eksponensial simulasi. Lalu sumbu X adalah nilai menunjukkan rentang nilai dari sampel yang dihasilkan dari 0 hingga 7. Ini sumbu X dari rentang 0 sampai ke 7. Sumbu Y frekuensi, yaitu menunjukkan frekuensi atau jumlah sampel yang jatuh dalam setiap intervalnya. Jadi 0 sampai 150, 1 sampai 100 itu. Jadi Y itu menunjukkan frekuensi atau sampel yang jatuh dalam setiap intervalnya. Lalu kemudian bentuk distribusi. Histogram ini memiliki bentuk khas distribusi eksponensial, yaitu frekuensi tertinggi berada di dekat 0, lalu kemudian menurun secara cepat seiring bertambahnya nilai. Jadi semakin ke angka 7 semakin turun nilainya. Lalu ekor panjang ke kanan right squared menunjukkan adanya beberapa nilai yang lebih besar meskipun dengan frekuensi rendah, yaitu
Selanjutnya interval, terlihat ada sekitar 30 interval sesuai dengan parameter ditetapkan dalam kode. Histogram ini secara visual mengkonfirmasi bahwa simulasi berhasil menghasilkan sampel yang mengikuti karakteristik distribusi eksponensial. Puncak tinggi di dekat nol dan penurunan eksponensial sering bertambahnya nilai adalah ciri khas dari distribusi ini, yang sering digunakan untuk memodelkan waktu antar kejadian dalam proses Poisson atau waktu kegagalan dalam analisis keandalan. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.